Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ngentikan Ustadz Taufik. Beliau itu rencana nak berangkat ke Pangkal Pinang. Akhirnya nilpun njuk tahu Yayat njuk tahu lah Ustadz Ali, tolong gantikan ana. Yayat ngubungi ana. Berarti ini galo-galo takdir, bener tak? Sudah aturannya tanggal sekian, jam sekian, hari sekian kita bakal bertemu. Insyaallah pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pas tadi makan dengan Yayat cerita Ustadz, getinya Ustadz Taufik dah jadi berangkat. Nah, Ustadz Taufiknya dah jadi berangkat. Nah, ngapo ya? Nah, tak tahu juga. Akhirnya Ustadz Taufiknya tak jadi berangkat, majelisnya digantikan Ustadz Nah, ini takdir berarti kan? Ini takdir. Kalau nak nurutkannya, kalau selama Ustadz Taufik ada di Palembang, yang ngisi majelis ini Ustadz Taufik. Tapi karena ada uzur halangan tadi nak berangkat, subhanallah, Allah takdirkan kita yang ngisi. Ternyata takdir lain mengatakan bahwasanya Ustadz Taufik juga tidak jadi berangkat. Nah, ini ada hikmahnya kalau tak? Jadi jangan banyak mengutuk hidup nih. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak mengutuk. Nyalan ke apa yang hidup adalah malah menyanyimu loh. Jadi nyalan ke apa yang ada. Jadi jangan takut. Kalau kita punya harapan, punya angan-angan, punya cita-cita yang tinggi, kemudian belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Yasin sudah menunjukkan gambaran. Mayyuhil idzama wa hiya ramim. Mayyuhil idzama wa hiya ramim. Surat apa itu? Surat Yasin. Di awal, di tengah apa di ujung? Di ujung. Tengah. Di ujung. Mayyuhil idzama wa hiya ramim. Kata wong kafir yang tidak percaya dengan yang namanya hari kebangkitan. Kalau kita kan umat Islam, bagi kita dunia ini sementara, kehidupan sebenarnya kelak di akhirat. Bagi mereka wong kafir, mereka mengingkari dengan yang namanya akhirat. Mereka tidak percaya kalaulah sudah mati sudah. Qala mayyuhil idzama wa hiya ramim. Siapa yang mampu untuk mengembalikan, menghidupkan daripada tulang belulang, wa hiya ramim, sedangkan tulang belulang tersebut telah menjadi debu, hancur lebur jadi debu. Siapa yang mampu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya, Bu? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah ini, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya mengingkari daripada hari kebangkitan, siapa yang mampu untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur jadi debu? Qul, katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang mampu untuk menghidupkannya adalah Allah yang pertama kali menciptakan manusia dari awal mereka tidak ada. Kita sebelum ada tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ketika mereka hancur, maka Allah lah yang akan mengembalikan wujud mereka kembali menjadi manusia. Ini secara bahasa langsungnya seperti itu. Tapi bisa juga difahami ketika harapan kita ni caknya belum kunjung dikabulkan Allah. Banyak kita punya angan-angan, banyak kita punya keinginan, cita-cita, tapi becaknya hancur lebur. Harapan kita ni belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Allah ngomong kul yuhyihalladzi anshaha awwal marrah. Sesuatu yang hancur lebur itu, tulang belulang yang hancur pacak disusun kembali oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan kita yang ruwet kijet, urusan kita yang wet kijet, yang menurut kita mustahil untuk diselesaikan, dak kate solusinya sama sekali, itu dari kita. Tapi kalau kita mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idak kate yang mustahil. Maka kita berharap insya Allah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dionyo berjalan menuju ke tempat ilmu, belajar, menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah langkahnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, pada siang hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang menyangkut atau identik dengan urusan perempuan. Apalah kira-kira? Masalah perempuan identik dengan perempuan itu adalah 4 huruf. Apa dia lah? Haid ya, haid. Nah, kita di sini lanang, di rumah pasti ada perempuannya. Kita punya wong rumah atau punya dulu perempuan, jadi kita juga wajib untuk mengetahui. Kalau ibu-ibu di depan sudah cengki, harus tahu. Masalah haid mungkin dan pasti sudah pernah belajar baik dari Ustadz Taufik atau dari ustadz atau ustadzah yang lain, bahwasanya ketika seorang perempuan itu haid, maka diharamkan bagi perempuan tersebut untuk melakukan benar kan? Sholat dan semisal daripada sholat. Sholat wajib haram, sholat sunnah haram kalau masih dalam keadaan haid. Juga semisal sholat, apa dia semisal sholat? Sujud syukur tidak boleh juga. Kita misalnya dapat rezeki apa dia? Rumah kita yang nak dijual nih belum laku-laku, ternyata laku 2 kali lipat harganya. Sujud syukur. Sedangkan dalam keadaan haid tidak boleh, haram juga itu, tidak boleh. Nah, seorang perempuan yang haid, salah satu kalau nak galo-galonya yang diharamkan tuh ada 6. Ada 10 malah. Ada 10 bagi yang haid untuk melakukan, diharamkan itu ada 10. Salah satunya adalah sholat. Nah, ini jadi intinya haid adalah sesuatu yang menghalangi daripada kesahannya sholat. Maka siang hari ini kita akan membahas tentang makmano. Kalau misalnya seorang perempuan itu dalam keadaan haid kemudian suci, atau sebaliknya dalam keadaan suci kemudian haid. Ana ulangi, cak mano masalah agama tentang keadaan perempuan ketika sebelumnya dia haid kemudian suci, atau sebelumnya suci kemudian haid. Beda tak itu? Beda kan, ada 2 kan? Kemarin tuh haid, tiba-tiba berubah menjadi suci alias bersih dari haidnya. Kemudian dionyo itu suci, berubah datang haid. Ini menyangkut tentang sholatnya. Maka yang pertama dijelaskan di dalam kitab-kitab di dalam fikih Imam Syafi'i, idza tahuratul haid awin nufasa qabla khurujil wagan. Jikalau ada seorang perempuan yang dionyo itu suci sebelum keluarnya waktu sholat, walaupun tinggal sedikit waktu sholat itu, hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat yang tadi dia suci di waktunya
setelah dia mandi, maka dia wajib untuk mengkodok sholat tersebut. Ana ulangi. Ini ceritanya kalau haid jadi suci. Kalau ada perempuan, kalau lanang tak kati Ustaz, ini kan identik dengan perempuan. Kalau ada perempuan, dionyo itu suci dari haid. Sucinya itu di waktu sholat. Sebelum keluar waktunya, walaupun sebelum keluar waktu itu hanya cukup untuk takbiratul ihram. Setelah dia mandi, maka dia wajib untuk mengkodok sholat yang tadi. Sekarang contoh, unjuk contoh biar lebih paham. Ada si kok ibu namanya siapa lah? Romla beda Kati di sini kan Romla kan? Kati. Ada Romla? Ada. Romla. Taruh kelah dah Cek Romla, Cek Rom. Cek Rom ini dionyo ini head. Head itu kan perempuan itu biasanya 6 atau 7 hari. Ya. Kalau maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 maka itu disebut darah penyakit. Nah, 6 sama 7 hari itu kalau dihitung-hitung minimalnya adalah 24 jam. Itu masalah head. Kamu yang lebih ngerti. Nah, Romla ini, Cek Rom tadi, Cek Rom balik ke Tangga Buntung. Udah Cek Rom tadi itu, dionyo ini sudah seminggu head. Di hari yang ketujuh, di waktu zuhur, di waktu sholat zuhur, dia suci. Nah, taruh sucinya itu 5 menit lagi nak masuk waktu asar. 5 menit lagi nak masuk waktu asar. Dia nyingok, Ustaz, mak mano tahu bersih atau tidaknya? Ana ni taunya tu dari kitab galo. Ngembek kapas, diperiksa kan. Kalau ada cak tali putih, kalau cak dia cairan tu bersih, putih seperti air ludah, dibandingkan ini ludahnya kita, ini dari itu tadi tu, kalau sama putihnya berarti ini sudah mak itu nian apa? Iyo itu sucinya. Iyo itu nian. Mak itu nian. Suci mak itu. Baik dari head atau dari nifas. Cek apa tadi? Cek Rom tadi balik dari pasar Sekana. Balik dari pasar kemudian nyingok, nah aku ni suci 5 menit lagi nak waktu asar. Maka apa yang wajib untuk dia lakukan? Ya wajib mandi wajib. Dia mandi wajib, dibersihkan galo-galo, mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Niat aku mandi wajib dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau ibu-ibu anak tanya, kalau misalnya waktu head selama seminggu ada kita tetak kuku, ada rambut yang rontok, dikumpul ke tak? Dikumpul ke? Nah, terus dimeloi mandi tak? Dimeloi? Dibasah ke itu? Yo, wajib dah itu tuh. Wajib tak? Kalau misalnya kita lagi head, ibu-ibu nak kondangan, lagi head, nak arisan, Cek Romlah tadi tu lah, Cek Romlah ni nak arisan, bersese gitu ya. Jangan suikep, tahu suikep tak? Suikep nak ngitung ketumur. Dia ngembek bersese, ada rambut yang rontok. Nah, rambut yang rontok tu dikumpulkan atau boleh dibuang? Wajib dikumpulkan atau boleh dibuang? Jawabannya kalau nanya wajibnya tidak wajib. Kalau nanya wajibnya tidak wajib. Tetapi kalau dia galak, bagusnya memang dikumpulkan, dimelok ke mandi. Tapi itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib Ustaz? Karena dak kate di dalam 10 yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas,
Ida kate yang diharamkan tu apa dia? Netak rambut sama netak kuku. Nah, kalau ida haram berarti boleh. Kalau boleh berarti ida wajib. Mak itu ngakak ini yang mikirnya tu. Sila bukakan ibu-ibu ada kitab Safinatun Najah. Sama Ustaz Taufik kan itu kan? 10 hal yang diharamkan bagi perempuan haid, solat, tawaf dan seterusnya. Ida kate tetak rambut sama netak kuku. Artinya boleh. Kalau boleh berarti ida wajib. Nah itu. Jadi Cik Rom tadi tu pas dia mandi wajib, dia nyingok, oh sudahlah kelar mandi wajib, maka sholat zuhur yang tadi yang dia suci di waktunya, walaupun ida sempat sholat, maka sholat zuhurnya itu wajib untuk diqadha. Paham tak? Oke tak? Ya, paham ya? Selamonima itu tak? Selamonima itu tak? Ini pertama. Ustaz, kamu jangan nyawam. Ustaz, mak mano tadi kan Ustaz nyontoh ke jam 5 menit lagi nak waktu asar. Cak mano kalau jam 1 tambah lagi. Cak mano kalau jam 2 tambah lagi. Kan cak itu. Nah ini ya. Jadi sholat, kalau dia suci di waktu sholat, walaupun sucinya itu di waktu sholat 5 menit lagi bakal keluar waktu sholatnya tadi itu, maka sholat yang ini nih wajib untuk diqadha. Sholat zuhur itu sebagai contoh. Kalau misalnya di waktu asar, ya sudah 5 menit lagi nak waktu maghrib Ustaz, suci aku nih mak mano. Cik Rom tu nelpon kan, Cik Rom nelpon Ustaz Ali, Ustaz mak mano Cik Rom nih suci 5 menit lagi nak maghrib. Cik Rom mandi wajib, sudah adzan maghrib, asal wajib diqadha. Paham? Nah sudah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di dalam fikih Imam Syafi'i, jikalau sucinya perempuan tersebut di waktu asar dan di waktu isya. Ana ulangi, kalau sucinya perempuan dari haid tadi atau dari nifas samo di waktu asar samo di waktu isya, maka kalau sucinya di waktu asar, sholat zuhurnya melok diqadha. Kalau sucinya di waktu isya, sholat maghribnya melok diqadha. Paham tak? Ya. Kalau dia sucinya di waktu subuh, isyanya diqadha tak? Tidak. Kalau sucinya di waktu subuh, tidak. Kalau sucinya di waktu zuhur, subuhnya diqadha tak? Tidak. Kalau sucinya di waktu maghrib, asarnya diqadha tak? Tidak. Nah, jangan beng-beng dulu. Ana ulang. Yang pertama, kalau sucinya di waktu sholat, nak dikit lagi keluar waktu sholat tersebut. Di sholat zuhur, di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terserah. Kalau dia sucinya 5 menit atau sedikit lagi sudah keluar waktu, maka pas suci itu sholat yang tadi itu wajib diqadha. Ini yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini, kalau dia suci di waktu asar sama dia suci di waktu isya, maka kalau di waktu asar zuhurnya melok diqadha, kalau di waktu isya maghribnya melok diqadha. Nah Ustaz, aku kan suci di waktu isya, aku kan sucinya di waktu asar, ngapo zuhurnya melok diqadha? Aku suci di isya, ngapo maghribnya melok diqadha? Dijawab oleh ulama, karena sholat asar, sholat zuhur itu bisa dijamak dengan asar kalau musafir. Karena maghrib bisa dijamak dengan isya, makanya untuk ngamankan zuhurnya diqadha, maghribnya diqadha. Kalau misalnya sucinya di waktu zuhur, subuh tidak diqadha. Kenapa? Karena subuh baca tak dijamak dengan zuhur, tidak baca. Kalau maghrib sucinya di waktu maghrib, asalnya tidak diqadha.
Beda kalau dia sucinya menjelang maghrib. Beda itu. Kalau menjelang maghrib maka asar dikodok. Tapi kalau dia sucinya di waktu maghrib, benar-benar di waktu maghrib, maka yang asar tidak perlu dikodok. Kemudian kalau misalnya sholat dia suci di waktu subuh juga sama, isyaknya tidak wajib dikodok. Berbeda kalau dionya itu suci menjelang subuh. Kalau menjelang subuh maka isyaknya dikodok. Kira-kira paham? Paham tak? Insya Allah. Nah kalau paham kita tinggal ngamalkannya. Insya Allah kita pahami dan kita bisa amalkan. Jadi hukumnya wajib untuk dikodok. Ini wajib untuk dikodok. Ana sengaja nyampaikan ini takut ibu-ibu ada yang belum tahu. Atau kalau memang sudah tahu, yo diajarkan kepada yang belum tahu. Ini permasalahan pertama. Apa di permasalahan pertama? Dionyo head berubah menjadi suci. Dio head berubah menjadi suci. Kalau sucinya itu yang pertama menjelang waktu sholat yang kedua, maka sholat yang pertama wajib untuk dikodok. Itu yang pertama tadi kita jelaskan. Kemudian kalau yang kedua, kalau sucinya di waktu asar atau sucinya di waktu isya, maka zuhur sama maghribnya wajib untuk dikodok. Nah ini permasalahan pertama. Masalah wong yang head kemudian dia suci. Nah sekarang kebalikannya. Cek Romla tadi suci berubah menjadi head. Dionyo suci berubah menjadi head. Kalau dionyo itu datang bulan di waktu yang mana di waktu itu adalah waktu sholat, yang mana di waktu sholat tersebut dia belum mengerjakan sholat, maka waktu datang bulannya itu dia harus ingat kapan pertama kali. Karena kan misal Cek Romla ini lagi masak, habis belanja tadi lagi masak, nanggung kata dia. Kalau aku nak langsung sholat nanggung, lama-lama masak dulu, kaget laki-laki masak baru mandi ngembek banyu wuduk langsung sholat. Ternyata di tengah-tengah masak, lagi lemak-lemak masak apalah, sayur asem, lagi masak sayur asem sama rosip kemudian ada tempe goreng, tahu gorengnya, sudah. Akhirnya tengah-tengah masa itu datang bulan. Datang bulannya pas jam kira-kira jam 2. Jam 2. Di waktu apa namanya itu? Di waktu zuhur. Nah, ketika dia head, dia belum sholat zuhur. Setelah head boleh tak dia sholat? Nah kan dia belum sholat. Dia tidak lagi boleh sholat. Nah dia belum sholat mana? Kalau sudah lewat waktu sholatnya tadi, yang seharusnya kalau dia pakai dia cukup dan bisa untuk sholat, maka sholat yang dia lewatkan ini kaget ketika dia suci, maka dia wajib untuk Nah ini diingatkan, ini galak kita lewat ini bu, minta maaf nian. Kadang-kadang kita galak ngelantur, aku nih suci. Katanya Cek Romla, jam 1 atau jam setengah 2 datang bulan di waktu zuhur. Berarti aku udah sempat sholat. Iya berarti aku udah sholat lagi. Sudah tak sholat. Sehingga pas dia suci sholat zuhur yang kemarin, yang pertama kali dia seharusnya sholat, gara-gara datang bulan dia tidak sholat, tidak dikodok. Nah ini salah. Wajib untuk dikodok. Nah ini penting nian, jangan sampai kita melupakan daripada kewajiban kita sebagai muslimah menjaga sholat 5 waktu. Jadi kesimpulannya dari 2 permasalahan tadi ada 3. Yang pertama kalau dia head menjadi suci, itu ada 2 permasalahan. Kemudian yang kedua kalau dia
suci menjadi head, tentang hubungannya tentang kewajiban sholat. Insyaallah apa yang kita dengarkan masalah head tadi itu bisa difahami dan bisa diamalkan. Memang masalah head ini luar biasa ibu-ibu. Masalah head ini perkara yang rumit. Perkara yang rumit, apalagi kalau yang siklus headnya tidak teratur. Anak juga kalau ada yang tidak teratur itu tidak berani nyawabnya. Kalau ada yang bertanya tentang head, jangan tanya sama lanang, tanya sama ustaz abe, dia yang lebih ngerti masalah head. Kita yang lanang nih melok menang karena masalah head ini luar biasa. Permasalahan head itu sangat rumit, hanya bisa dimengerti oleh perempuan. Hadirin hadirat mustami'in mustami'ar rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Maulid ini pasti kita banyak menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu daripada hikmah kita menghadiri daripada Maulid Nabi Muhammad, mengingat daripada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah insyaallah hati kita tergerak untuk kembali menghidupkan daripada ajaran, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah ada sahabat, dia duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas dia duduk, dia dengar Nabi Muhammad ngomong, lagi menjelaskan. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang dionyo itu berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, disempurnakan wudunya, mana maksud disempurnakan? Yang rukunnya digawikan, yang sunnah juga digawikan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi Muhammad. Siapa yang berwudu dan sempurna di dalam wudunya, mengamalkan rukun dan mengamalkan sunnah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini ngomong kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Oi, alangkah lemaknya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Cuma ngembek banyu wudu bisa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Sayyidina Umar bin Khattab ngomong sama sahabat yang baru datang ini, dia ngomong, "Oi, kau ni datang telat. Kau ni datang telat berarti." Ngapo katanya sahabat ini ngomong sama Sayyidina Umar? Kau ni datang telat, kau tidak dengar yang pertama kali diomongi oleh Nabi Muhammad, dijelaskan. Apa dia? Katanya sahabat ini kepada Umar bin Khattab, tadi Nabi nyebutkan siapa yang ngembek banyu wudu, kemudian setelah itu dia mengucapkan doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Siapa yang maca doa setelah wudu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Nabi Muhammad ngomong, inilah kita kadang-kadang ngambil wudu galak lupa doa. Jujur. Siapa yang wudu, setelah wudu dia baca doa. Baca kalau alhamdulillah. Benar ni apa? Baca doa. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak lupa. Alhamdulillah. Ngadep kiblat, tangannya diangkat, wajahnya ke arah langit. Asyhadu alla futihat lahu abwabus al-jannah tamaniyah, kata Nabi. Dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan dimanapun dia pengen silahkan masuk. Itu kata Nabi. Dari pintu manapun yang dia inginkan, dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga tersebut. Artinya bukan kita habis baca doa itu langsung mati, bukan.
Masuk surga pek mati, bukan. Maksud Nabi Muhammad itu peluang dia masuk surga itu dibukakan lebar pintunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu daripada ajaran Rasulullah SAW, ketika kita masuk mall, ketika kita masuk pasar, ketika kita masuk pertokoan, itu ada zikirnya, ada doanya, yang mana kata Nabi Muhammad, siapa yang maca doa tersebut akan dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan. Dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan. 1.000.000 bu, bukan 100, bukan 1.000, 1.000.000 keburukan. Dan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketika dia masuk ke pasar, dia masuk ke mall, dia masuk ke pertokoan, kemudian dia maca doa atau zikir ini, 1.000.000 kebaikan ditulis, 1.000.000 keburukan dihapus, 1.000.000 derajat diangkat. Diangkat. Nah, ini zikir ini sangat bagus untuk kita amalkan. Mana bunyi zikirnya? Pertama, sebelum kita maca zikir itu disunnahkan kalau masuk mall kaki kiri. Sunnah kalau masuk pasar kaki kiri dahulukan, bukan kaki kiri kita loncat, bukan. Dahulukan kaki kiri. Bukan kaki kanan, dahulukan kaki kiri. Zikirnya adalah seperti ini, gampang, sama seperti zikir kita pas habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Apa dia zikir? La ilaha illallah, terus wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala. Nah, zikir itu kan hafal kan? Nah, cuma sedikit ada tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahannya. Ana ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu jangan melok dulu. Sekarang ibu dengarkan yang tambahannya dicatat. Yang tambahannya dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu. Nah, yuhyi wa yumit kan? Biasanya kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, pas yuhyi wa yumit jangan langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tambahan dari Nabi. Wa huwa hayyun la yamutu. Wa huwa hayyun la yamutu. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang dikenal oleh ulama sebagai zikir masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang maca zikir ini, 1.000.000 kebaikan dicatatkan, 1.000.000 keburukan dihapus, 1.000.000 derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1.000.000. Jadi ini ingat-ingat nian. Kalau kita ngamalkan ini, maka insya Allah banyak sekali pahala yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap masuk pasar, setiap masuk mall, setiap masuk pertokoan, Indomaret boleh, masuk Alfamart. Ustadz, kalau aku punya toko nggak mana? Ya maco juga.
Maco juga itu, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad, termasuk daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab dari budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Salah satunya adalah beliau selalu mengajarkan kita untuk menjadi wong yang tidak ngambekan. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk wong yang mudah memaafkan, tajawuz kalau bahasa Arab itu. Tajawuz, apa dia tajawuz itu Ustaz? Kalau ada wong salah sama kita, dikit salahnya ngambek, jangan. Kalau mengajuk. Ada yang bahasa lebih lama lagi tak? Selain mengajuk ada bahasa Palembang itu? Lenting. Apa nih? Mengajuk, jangan mengajuk. Kalau ada wong salah sama kita, maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk tajawuz, untuk mudah memaafkan. Ini katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata Rasulullah, ini Nabi Muhammad pernah cerita dulu. Man kana qablakum. Kalau Nabi sudah nyebut lafaz man kana qablakum, artinya umat terdahulu. Ada si kok wong dari umat terdahulu yang dionyo ini tidak kate kebaikan sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis. Dia kebaikannya tidak kate sama sekali. Cuma dia ni punya keistimewaan, sehingga keistimewaan tersebut menyebabkan dia mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia keistimewaannya? Wong ini nih kata Nabi Muhammad punya toko, punya warung, punya kedai. Kemudian dia wasiat ngomong sama ghilmanihi. Dia ngomong sama apa namanya yang nyago tokonya itu, pegawai toko. Dia ngomong, kalau misalnya ada yang belanja ke toko ini, kemudian kalau misalnya dia itu berutang, kemudian berutangnya itu agak lama dan sulit untuk bayar gara-gara memang dia tidak kasih duit dan utangnya itu juga sepele, maka sudah tajawuz, lupa lepas kelah. Nah, akhirnya gara-gara dia galak ngelupakan wong yang salah sama dia galak memudahkan daripada kesulitan wong. Gara-gara ini kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan maghfirah, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadis, beliau menyebutkan bahwasanya man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Barang siapa yang dia itu mempermudah wong yang muksir, wong yang susah, yang sulit, maka dia akan dipermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memaafkan, kata Nabi, man afahullah. Siapa yang memaafkan, maka dia akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu dan ada hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, kelak di dalam kubur tu ada sikok malaikat. Dulu Nabi cerita, ada wong dalam kubur tu dia digewangi oleh malaikat. Oleh malaikat. Sehingga si wong jero kubur ni bingung, kau ni siapa meloi aku terus, ngewangi aku terus. Maka diomongi oleh malaikat tadi, aku ni yo amalan kau tulah.
Aku diperintahkan oleh Allah untuk ngewangi kau gara-gara kau di dunia galak nyeneng ke wong, galak memberikan kegembiraan kepada orang lain, memudahkan urusan wong, tidak gampang marah dan seterusnya. Ini berkat inilah kau diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penjagaan. Aku disuruh ngewangi kau selama kau ada di jiwaku kubur. Luar biasa. Ini ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu salah satu istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini pernah ada cekcok sama Nabi. Biasa rumah tangga tuh galak ada cekcok tuh, ribut-ribut dikit biasa. Bumbu rumah tangga. Kalau kita belum pengantin masih surat-suratan tuh bagus kalau kalimatnya. Bagus kalau yang ditunjukkan. Tapi kalau sudah pengantin baru kejingoan. Oh getinya mak ini ceritanya. Mak ini. Alhasil Siti Aisyah pernah ribut, ada selisih dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu setiap yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad itu jangan kita ngomong, ay madai Siti Aisyah ngelawan Nabi. Nah jangan kita ngomong itu, jangan. Yang terjadi di kehidupan Nabi itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita pas cekcok, ada ribut rumah tangga, kita meloi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngomong, khairukum li ahli. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian wahai lelaki adalah kalian yang bisa berbuat baik kepada istri-istri. Wa ana, kata Nabi, dan aku khairukum li ahlihi, dan aku adalah seorang suami yang paling baik terhadap istri-istriku. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi salah kalau ada yang ngomong Nabi itu zalim gara-gara apa? Poligami dan seterusnya. Tidak. Buktinya aman-aman be. Nah, balik ke cerita Siti Aisyah ribut sama Nabi Muhammad waktu itu, ada selisih pendapat. Maka Nabi Muhammad berusaha untuk menenangkan Siti Aisyah, tidak berhasil. Maka membuat Nabi Muhammad terpaksa meminta bantuan daripada mertua beliau, yaitu siapa? Mertua. Mana yang tahu? Sahabat Abu Bakar. Ya, Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar. Berarti kalau mertuanya berarti Abu Bakar As-Siddiq. Terpaksa. Nah, kanyut galau ini. Ya kan? Minta bantuan kepada mertua. Nah, ini juga penting juga kalau kita lah sudah punya mantu. Jangan kita melok-melok urusan rumah tangga mantu kita, anak kita, jangan, kecuali kalau diminta tolong untuk menengahi. Jangan jadi mertua ni yang nak sekendaknya be. Inilah yang galak menimbulkan keributan di rumah tangga. Si laki yang selalu meloi ibunya atau si bini yang selalu meloi kendak wong tuanya. Laki yang selalu meloi kendak ibunya, si bini akhirnya kecil hati. Papa ni mak mano? Aku ni kan bini kau. Kan rebut jadinya. Atau si istri yang ketika laki nyuruh cak ini, wong tuanya nyuruh cak itu, bingung dia si bini tadi. Akhirnya tidak jadi rumah tangga yang sakinah, yang tenang. Nah, ini perlu kita pelajari. Kita sebagai wong tua memang masih ada hubungan dengan anak kita tuh wajib untuk taat sama kita, tapi bukan berarti kita nak melebet, bukan berarti kita nak terlalu jero ikut campur di dalam urusan rumah tangga. Nabi waktu cekcok sama Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar tidak berani masuk beliau, maka kecuali diminta tolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad ketika ngomong sama sahabat Abu Bakar, tolong ini ditengahi. Aku sudah mujuk-mujuk, Siti Aisyah ini masih ngambek. Nah, ini masih ngambek sama aku. Cak mano tengahilah. Akhirnya notok pintu rumah
daripada Siti Aisyah dan Rasulullah waktu itu ada di rumah, notok pintu rumah sahabat Abu Bakar yang merupakan mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk pintu rumah, ketika melihat putrinya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat Abu Bakar ini tidak lemah hati. Kenapa? Karena mantunya Nina Nabi. Dia langsung marah, tidak lemah hati. Tidak lemah sama Nabi Muhammad. Berarti putrinya ini kurang ajar. Mandai Nabi diambeki. Ya tak? Kata kalau sahabat Abu Bakar. Langsung pas masuk rumah tadi, nyingok putrinya yaitu Siti Aisyah, sahabat Abu Bakar sudah nak ngangkat tangan. Sambil dia ngomong sama Siti Aisyah tadi, kurang ajar. Kau ni bininya siapa? Laki kau tu siapa? Akhirnya pas nak ngangkat tangan, nak nampar daripada Siti Aisyah tadi, Siti Aisyah ketakutan, dia berlari, akhirnya berlindung di belakang Nabi Muhammad. Padahal tadi marah, ya tak? Padahal tadi kan ngambek kan, berlindung dari amarahnya Sayyidina Abu Bakar, berlindung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun waktu itu Siti Aisyah di belakang nyingit ibadah ini kan. Siti Aisyah belakang melindungi dirinya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, aku ngundang kau ni bukan untuk ini. Aku ngundang kau tuh kalau aku nak main kasar baca dari tadi. Tapi aku ngundang kau ni untuk menengahi. Akhirnya minta maaflah sahabat Abu Bakar dengan menantu beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah. Dengan hal tersebut otomatis dia malu dengan Nabi Muhammad, langsung marah, ngambeknya itu hilang karena sudah berlindung dari Nabi Muhammad sallallahu yang luar biasa yang terjadi di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah suatu hari Nabi Muhammad ini ngomong sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, kau tahu tak, aku pacak tahu kapan kau ni seneng sama aku dan kapan kau ni lagi marah sama aku. Katanya Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah. Jadi sunnah kalau kita sebagai suami ni, kalau kamu lah pengantin lu? Udah kalau Udah juga? Belum pengantin? Masih kuliah? Sunnah kalau kita lah sudah pengantin, kita ni jadi laki ni jangan laki yang becak. Tidak, kalau kita jadi laki, jadilah laki yang bisa tahu situasi, ada penesannya, ada kelakarnya sama bini. Tapi jangan kelakar terus, bahaya. Jangan penesan terus, bahaya. Kayak ngelunjak dino tu. Di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Jadi Siti Aisyah pernah ngomong, Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah, ini penesannya Nabi. Katanya Nabi Muhammad ngomong sama Siti Aisyah, wahai istriku, aku tahu kapan saat kau ni lagi demen sama aku dan kapan saat kau ni lagi marah sama aku. Akhirnya Siti Aisyah bingung. Mak manunian Nabi? Nabi penesan kan? Mak manunian? Antum, engkau pacak tahu aku lagi demen, aku lagi marah. Gampang kata Nabi Muhammad. Aku tahu kau ni lagi demen sama aku kalau kau bersumpah pasti nyebut demi Tuhannya Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad, yaitu Allah. Jadi nama Nabi Muhammad disebut. Kalau Siti Aisyah lagi demen sama Nabi, kapan dionya bersumpah pasti yang dipakai wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Itu berarti lagi senang. Tapi kalau kau ni lagi marah sama aku, nyebut nama aku, kau lagi tak galak. Jadi dinyebutnya demi Tuhan Ibrahim. Tidak nyebut nama Muhammad. Demi Tuhan Ibrahim. Malu Siti Aisyah. Baca ni Nabi ni, kata dia. Baca. Nah ini daripada akhlak, keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad pernah ngomong sama Siti Aisyah, aku ni di antara istri-istri yang lain selain Siti Khadijah, engkau ini adalah istri yang paling aku cintai. Engkau adalah istri yang paling aku cintai. Kira-kira Nabi Muhammad ni kan punya istri beliau kan 11. Galo-galonya jando.
kecuali si kok Siti Aisyah. Galo-galonya berumur kecuali si kok Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pengantin sama Nabi, umurnya masih di bawah 15 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Nah, jadi Nabi ngomong sama Siti Aisyah, aku ini dari sekian banyak istriku, kau nilai yang paling aku cintai. Kira-kira masuk akal lah? Masuk akal lah? Ya kalau secara ini kan, oh paling muda, paling ini. Akhirnya Siti Aisyah diomong oleh Nabi Muhammad, kau ini yang paling aku cintai, tetapi bukan gara-gara mudonya kau, bukan gara-gara cantiknya kau. Nabi itu kalau manggil Siti Aisyah bukan pakai nama, tapi panggilannya ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya berwarna Oh, kalau kita dipanggil oleh laki gitu, bukan manggil mama, tapi apa? Apa panggilan di rumah? Apa lagi? Beb. Apa? Ibu-ibu saya tinggalan. Alhasil, jadi ya Humairah, Nabi ngomong, kau ni yang paling aku cintai bukan gara-gara yang lain, tapi apa? Aku cinta sama kau gara-gara kalau pas aku duduk sama kau, maka seringkali malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu kepada diriku. Gara-gara sebab inilah aku nih cinta sama kau. Kenapa? Karena kalau aku duduk sama kau, malaikat Jibril pasti datang. Berarti kau ini termasuk wong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, maka tidak salah Siti Aisyah ini sepertiga bahkan 2/3 agama Islam sumbernya hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Luar biasa kehidupan daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah dengan kita menghadiri daripada maulid Nabi Muhammad SAW, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga dengan kecintaan ini kita bisa menghidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan pada puncaknya insyaallah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.